Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Nah, ini kita sekarang berada di pameran In Memoriam Pak Aisul dan Pak Andi Suwandi. Ini kita semua mengenang karya-karya beliau-beliau yang sangat luar biasa. Mereka menghasilkan karya dan perjuangan dalam berkesenian ini juga proses yang panjang yang sudah dilalui. Nah, memang kami dari para pelukis Jakarta, juga teman-teman yang lain, memberikan suatu bentuk apresiasi, penghormatan kepada beliau berdua ya, supaya kita akan terkenang dan kita juga bisa melihat karya-karya Pak Andi, karya-karya Pak Aisul, dan juga karya seniman-seniman yang lain. Nah, di sini ada patung, ada lukisan, dan semua merupakan suatu kecintaan dan kebanggaan kepada Pak Aisul dan Pak Andi Suwandi. Ini mudah-mudahan akan bisa ada kebersinambungan pada proses memberikan apresiasi kepada sahabat, teman yang sudah mendahului kita, sehingga mereka akan terus abadi ya. Ternyata memang apresiasi In Memoriam ini luar biasa, dan kita semua patut berbangga bahwa antar seniman juga punya kepedulian, punya suatu bela rasa bahwa sahabat kita ini juga menorehkan tinta emas semasa hidupnya dalam karya-karyanya, dan kita semua aku susah membedakan antara satu dan lainnya, misalnya Aisul sama Andi Suwandi, karena keduanya itu memang sahabat ya, sepertinya sih pertama kali aku datang dari Jakarta, dari Jogja ke Jakarta itu ketemu dengan mereka dulu. Ya aku udah lebur, bisa dikatakan aku banyak belajar dengan mereka tentang kehidupan yang ada di Jakarta. Ya Aisul pernah satu komunitas dengan aku di Jakarta. Itulah kira-kira. Jadi aku sangat kehilangan mereka, karena bagaimanapun aku harus menganggap dia sebagai tokoh himpunan pergerakan. Apalagi aku selalu ada di antara mereka yang boleh dikatakan bahwa Balai Budaya adalah tempat pangkalan mereka. Sehingga aku nggak mau, aku nggak ada mereka itu kayaknya kehilangan sekali ketika aku masuk ke Balai Budaya. Pak Aisul kalau Andi nggak ada, yang biasanya itu ada, itu loh kurang lebih. Karya yang didedikasikan sekarang apa ya, silat dalam karya? Ya, aku paling tidak ingin mengatakan bahwa mereka, aku tidak memastikan, yang pasti bahwa, yang jelas bahwa aku yakin mereka akan masuk juga. Itu loh, sehingga aku tulis untuk dia, terbang tinggi untuk keabadian menuju negeri awan. Ya, aku yakin bahwa karena dia orang baik, berkesinannya juga baik, mudah-mudahan dia sampai ke puncak nirwana. Itu harapanku. Menurut saya adalah istri almarhum Andi. Menurut saya suami saya itu adalah pelukis yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tuh ingin teman-temannya juga maju seperti dia gitu. Berusaha untuk meluangkan waktunya untuk mengurus teman-teman gitu ya, dan dia juga sangat bersemangat untuk membuat karya-karya juga. Pokoknya menurut saya dia adalah suami yang baik, ayah yang baik, dan semoga karya-karyanya dan apa-apa yang telah dibuat sama suami saya almarhum bisa dikembangkan lagi, bisa lebih maju lagi, seperti Puja ataupun pameran-pameran yang diprakaryai oleh Puja. Dan saya juga dalam kesempatan ini mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Pak Andi, terutama Pak Krisnanda yang sudah memprakarsai acara In Memoriam ini. Apalah saya gitu kalau tanpa teman-teman Mas Andi gitu. Baik, terima kasih. Dalam pameran In Memory ini adalah sebuah momen di mana untuk mengenang seorang seniman yang berkiprah di Jakarta, yaitu
Mas Aisul Yanto dan Andi Suwandi. Sosok Mas Aisul-Yanto dan Andi Suwandi ini berkiprah di Jakarta walaupun asalnya memang berbeda ya. Mas Aisul itu dari Surabaya dan Andi Suwandi kalau nggak salah dari Cirebon apa dari Banten, saya agak lupa ingat. Dalam pameran ini untuk mengingat atau mungkin sesuai dengan karya yang kita tampilkan ada mencatat ingatan-ingatan yang pernah kami alami bersama, dan kebetulan memang Andi Suwandi dan Mas Aisul ini di masa-masa terakhir dekat ya dengan saya, karena saya juga sedang menulis atau mengkuratori Mas Aisul, dan kemudian Andi Suwandi juga sama ya, saya juga menulis dan mengkuratorinya. Maka saya menuliskannya dengan judul catatan ingatan mungkin. Jadi memang masanya seperti itu ketika saya bertemu terakhir dengan Mas Aisul-Yanto dan Andi Suwandi. Ya, jadi Mas Aisul-Yanto ini adalah sosok yang saya katakan cukup banyak ya berkiprah di kesenian di Jakarta ini ya. Tentang karya Pak Aisul dan Pak Andi Suwandi, ini saya bisa menyimpulkan sebenarnya ada satu benang merah yang sama, yaitu energi yang dihasilkan beliau berdua. Beliau ini sama-sama pelukis abstrak, di mana beliau ini menghasilkan suatu energi. Jadi dari Pak Aisul yang biasanya cenderung dominan hitam, ada merah dan putih, ini merupakan satu karakter tersendiri yang bisa menunjukkan bahwa ada kekuatan. Nah, jadi ada energi, termasuk Pak Andi ya. Pak Andi ini juga kuat untuk karakter abstraknya. Melukis abstrak memang bukan sekedar figur, tetapi pemikiran, perasaan, spirit yang dimunculkan dalam bentuk suatu rupa. Karena imajinasi suatu kekuatan ini akan menjadi suatu hal yang membangkitkan bahwa seni ini sebagai pilar peradaban. Karena mau tidak mau dari karya Pak Andi maupun Pak Aisul ini sama-sama menginspirasi kita semua untuk semangat berkesenian. Ya, nama saya Rindian Moko dari komunitas Peruja. Saya mengikuti pameran ini untuk mendedikasikan karya saya untuk almarhum sahabat-sahabat saya, yaitu Mas Andi Suwandi dan Mas Aisul-Yanto. Karya saya ini adalah tema yang penuh dengan kasih sayang antara ibu dan anak. Jadi menurut saya itu adalah suatu kehangatan yang tulus dari seorang ibu terhadap anaknya. Dan arti persahabatan juga sangat penting di dalam sebuah kehidupan sebagai mata rantai dari kehidupan yang berbahagia. Oke, sosok Andi Suwandi di mata ini. Ya, Mas Andi itu saya kenal sudah sangat lama ya, sejak tahun 87 kita berteman. Saya sangat kagum terhadap kekuatan dia dan eksistensi dia untuk selalu berseni rupa. Jadi dia gigih terus, dia berusaha terus bereksperimen, dengan akhirnya dia menemukan jati dirinya yaitu dengan aliran abstrak. Dia sampai berkali-kali pameran tunggal itu benar-benar luar biasa, dan sampai beliau Mas Andi sakit itu juga terus dia berkarya gitu. Selamat sore, pada kesempatan pameran In Memoriam saya juga memberikan sebuah karya untuk didedikasikan dalam acara ini berjudul Nada Dawai. Nah, ini sebenarnya sebuah imajinasi tentang kekekalan tentang nada yang diciptakan oleh alat musik dalam bentuk dawai. Sementara mungkin dalam sisi dawainya sendiri ada kalanya putus senarnya, tetapi nada yang diciptakan, nada yang sempat diperdengarkan
itu akan tetap menjadi kenangan indah dan sesuatu yang mencari perhentiannya. Dan itu merupakan ilustrasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mas Aisul, Mas Andi, apa yang sudah kita rasakan bersama, itu tetap menjadi kenangan yang mungkin malah memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja, Mas. Ya, Mas Aisul itu figur yang humble ya, dan menurut saya egaliter dalam menjalankan kesenian dan kebudayaan yang diyakininya, sehingga tidak ada kata senioritas, tidak ada kata junior gitu. Kita dirangkul sebagai sahabat, adik, teman. Kebetulan ini event pameran untuk memperingati teman-teman, dua teman kita, Aisul dan Andi. Jadi salah satu karyanya Mas Aisul, Andi. Nah, mereka yang sangat aktif dan produktif untuk sebagai suatu seniman yang selalu berkarya. Nah, dan ini karyanya yang tahun 2006. Dan kebetulan saya juga untuk memperingati mengenang mereka dan pameran, dan saya juga menampilkan karya saya juga ini salah satu karya saya, yang menggambarkan bagaimana kehidupan itu mencari dan pilihan. Mas Aisul dan Mas Andi buat saya adalah guru saya, sekaligus teman dan sahabat berdiskusi. Mas Aisul sangat rendah hati. Saya sering ngobrol sama beliau tentang konsep-konsep keseniannya. Kemudian Mas Andi juga wawasan tentang seni abstraknya sangat luar biasa. Bahkan dalam kehidupannya juga dia menerapkan tentang abstraksi, tentang bahwa hidup itu sebenarnya sesuatu yang abstrak. Kemudian bahwa suatu saat dia juga akan menuju menjadi cahaya. Itu yang konsep saya ingat ya dari Mas Andi sampai akhir hayatnya. Ya, ini our stepping stone, artinya bahwa hidup itu adalah batu loncatan. Suatu saat saya tidak ketemu dengan Mas Aisul, kemudian ketemu lagi dengan Mas Andi, dan dalam kehidupan mereka banyak bercerita tentang kehidupan bersenian, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga dengan anak istri dan sebagainya, bahwa ternyata hidup itu penuh dengan problematika, dan sebagai seniman harus menyikapinya dengan indah gitu, asik aja, dibikin asik aja. Itulah karya ini, bahwa memang hidup itu keras tapi kita harus menyikapinya dengan penuh dengan keindahan.